sains gitu. Bukan Ya, yang lama. Yang 3 itu di bawah. Beberapa dus aja di bawah. Naik pesawat. Hari kedua, hari Sabtu, lagi sepi. Di sebelah kita dua blok itu. Itu teman-teman dari Misan itu sampai tidur. Hari Ahad baru ramai. Tapi yang mampir di SDI itu cuma beberapa orang. Saya ingin cerita waktu itu. Jadi teman-teman sales waktu itu menjaga setiap orang yang datang. Ya, assalamualaikum, gitulah biasa ya, prospek. Kalau kelihatan orang yang nggak meyakinkan, nggak diprospek, biarin lewat aja. Tapi yang kelihatan kayak kalau semua seperti ada anaknya gitu ya, itu langsung didekati. Ketika itu hari Ahad setelah zuhur, ada seorang bapak-bapak tua, udah tua kan, saya duga usianya di atas 65 tahun, pakai sendal biasa, pakai kemeja biasa, itu lewat di depan stand SD. Sama salah-salah itu dibiarin lewat. Jadi udah datang ini, udah lewat ini, nggak ditegur, pengen ditegur, balik lagi, nggak ditegur. Akhirnya bapak itu nanya, kalian jual apa? Sama salah-salah itu, ya itu Pak, buku sejarah. Nah, anehnya bapak itu langsung datang, tapi salah-salah itu biarin bapak itu masuk ke dalam stand. Saya ada di dalam stand. Dia nanya ke saya, ini perusahaan apa? Jualan apa? Saya sebutkan, Sabar Duta Ilmu Pak, jualan produk buku sirah Nabawiyah. Mana contohnya? Itu salah-salah itu langsung mendekatlah gawat nih. Aduh, ini peluang dibiarin ya. Nah, kemudian dia nanya, jualan apa lagi selain buku ini? Oh, ini ada buku Puspi, Pak. Puspi namanya. Bukan MIA. Pustaka Populer Islam. Puspi. Banyak bukunya, berapa jilid? 10. Dan ini mau mentargetku ada 15. Kalau insan sepanjang sama, insya ada 5. Kalau di total semuanya berapa? Kita udah jelasin, saya jelasin ini halamannya segini, isinya ini, harganya semua berapa? Hari ini ada diskon berapa? Kita sebutin. Totalnya itu semua ada 7.850.000. Diskon 30%. Jadi berapa? Ayo berapa? Katakanlah 7.850.000 diskon 30%. 5 juta berapa? Ini sama pelanggan. Berapa harganya? 5 juta sekian Pak. 5.495.000. Saya genapkan 5.400.000 Pak. Dia langsung keluar dari stand itu. Kata teman-teman saya, ya, ngapain Pak dilayani Pak? Capek kita. Banyak yang lain. Dijelasin. Bapak itu keluar. Dia keluar ngambil kerasa. Berapa tadi? 5.400.000. Uang 5 juta itu ditaruh ini. 5 juta. 50.100 lembar. Itu 5 juta. Apa ini Pak? Saya mau beli itu. Kita nanya, Pak ini buat siapa? Buat cucu. Tinggal di mana Pak? Oh ini. Rupanya yang beli ini tampilannya aja nih kayak saya nih. 400.000
itu kemudian dikeluarkan dari dompet. Salah yang tadi lagi prospek orang lain gitu, ambil gitu ya. Pelajaran pertama ketika di rumah zakat itu saya bilang, jangan melihat orang dari kalian. Itu 3 produk itu SU-nya totalnya itu 2,1. Tes 2,1 dikali udah sekarang ya 1 juta. Waktu itu pengalinya masih belum seperti sekarang. 1.350.000. Berapa, Bu? 2,1 kali 1.350.000. Berapa, Pak? Makanya kalau bisnis pakai kalkulator nggak bisa sekian, Pak. Berapa? Buat siapa itu? Buat saya. 2.800.000. Nah kan, Pak? Ini belum sampai materi ini, Bu. Belum sampai. Hari itu teman-teman Medan saya aja. Hati-hati. Karena sekarang semua banyak orang yang berpenampilan seperti itu. Dia tidak mau dianggap sebagai orang yang punya. Karena memang seperti itu kondisi. Jadi ini pesan saya yang pertama. Dimanapun Bapak Ibu berada, di bis, di angkot, di tempat, di pajak, dimanapun ya, sampai di grup arisan, grup tempat Bapak Ibu tinggal, komplek, perumahan, perkampungan, temannya, anak-anak orang tua, anak-anak kita sekolah, sampai. Oh, mereka kayaknya pegawai negeri, mereka guru berapa lah. Itu. Baru saya akan sampaikan satu poin penting. Siapa yang kendalikan ini? Atau saya punya ini? Punya poin dan. Oh iya Pak ya. Ini di sini bertiga bisa. Baik. Kemarin ketika launching produk ini hadir Ibu ya? Hadir. Saya salah satu tim penulis di sini. Nanti kita sehingga saya dari pengalaman itu kemudian menimbulkan sebuah cita-cita SDI yang sangat besar sejak tahun 2007 ketika saya bawa tim dari Bandung untuk pameran di hotel yang ini oleh saya kepada teman-teman dan teman-teman semua di Medan, di Jakarta dan di Bandung ketika tahun 2007 itu mengetawain saya. Mimpi pemimpi. Ya. Ada 3 pilar utama pusat peradaban. Saya sejak 2 tahun terakhir menggali sirah ini dari tulisan-tulisan para misionaris. Ada satu orientalis ya, misionaris dan orientalis. Ada satu pusat peradaban yang dibangun di Amerika. Chicago. Dan itu menjadi kiblatnya salah satu universitas di Jakarta, namanya Universitas Paramadina. Kalau universitas ini saya sebutkan, orang-orangnya siapa? Orang-orangnya orang nggak benar semua gitu. Ya, ada jamaah Islam liberal, ada macam-macam. Mereka itu ingin membangun sebuah peradaban Islam dari referensi yang salah.
Dan referensi ini dijadikan referensi untuk sekolah-sekolah anak-anak itu. Ini target. Beberapa rujukannya itu saya baca. Ada satu buku yang terkenal itu yang dikarang oleh kalau belajar sirah, maka nama-nama besar seperti Marshall Woodson itu yang paling banyak kemudian menceritakan tentang mereka ini orang-orang Nasrani melakukan kajian sirah secara kritis. Dan ini mengatakan, menyimpulkan bahwa kajian sirah itu tidak penting. Dan ini sudah terbukti. Ketika kajian sirah, pelajaran sejarah, terutama sejarah Islam itu dikesampingkan, Bapak Ibu akan cek, terutama di tingkat pendidikan dasar. Sudah mulai tidak ada dan mulai dikurangi. Maka saya ingin mengatakan, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bisa jawab. Apa manfaat kita belajar sirah? Yang bisa jawab betul menurut saya gitu. Saya kasih satu dokumens. Apa tujuan Bapak Ibu? Apa kita itu belajar sirah? Ibu sebutin namanya, jawabannya apa? Jawabannya agar kita mudah memahami Islam secara cukup. Ya, contoh. Berarti dari kisah alamat di mana? Di Marelan. Terima kasih Pak. Kalau anak-anak kita dijauhkan dari sirah, berarti mereka sulit untuk memahami Islam. Ya, tapi sulit. Karena sirah itu pisah-pisah. Anak-anak kita ini, dia nggak suka. Tanggal berapa Nabi Muhammad dilahirkan? Siapa nama bapaknya? Ya, ada kisahnya. Kita mulai dari tahun belajar, pasukan berbelajar, dia langsung melakukan sebuah mapping dalam pikiran luar biasa. Kelihatannya kita berduduk ini sambil nengok ini otaknya, ini memorinya dan paling kuat direkam oleh anak-anak itu adalah kisah. Kalau Bapak Ibu tidak perlu Bapak atau tidak perlu, ketika anak-anak kita sedang akan istirahat, mau tidur ya, dan Bapak Ibu ceritakan, saya nggak pandai berkisah Pak. Berkisah itu nggak perlu pakai teori seperti berkisah itu udah apa lagi. Anak-anak ini Bapak Ibu, nah suatu saat ketika dia bisa melakukan output, ini sekarang mereka nggak bisa memberikan output. Mereka masuk ke bermiliar-miliar ini masukannya ini. Kalau ini cuma berapa jilid, mereka tuh beratus-ratus berjuta. Maka Bapak Ibu sampaikan berkali-kali Bapak bilang Muhammad SAW lahir di Mekah. Muhammad ini bapaknya udah menikah. Kedua kali kata Muhammad masuk dalam ke-11 kali, ke-21 kali, ke-50 kali dia kena. Bang, Muhammad itu siapa? Ya. Apa ini Mas? Gak tahu dia. Baru ikut satu, baru bilang mau tidur. Belum sampai dijelaskan 10 menit. Sudah bismillahirrahmanirrahim. Amun wa. Tapi di dalam mimpi tidurnya begitu. Boleh jadi dia kemudian masuk. Ini saya sampaikan kepada anak-anak. Anak-anak ini sekarang sudah mau menikah, sudah sedang akan selesai kuliah, anak saya. Tapi selalu
ada ruang Rasulullah di dalam. Maka ayat bunda, sepertinya saya tidak menuliskan ini karena ini terlalu dalam. Nah, ayat bunda lagi makan. Ini buku satu dari Muhammad Teladan Sepanjang Hisab. Kami buatnya 3 tahun lebih. Tidak boleh dibuat kalau kami ada 4 timnya. Kalau bisa banyak. Tapi yang mengendalikan penulisannya 4 orang. Ditulis ketika saum. Senin atau Kamis. Bukunya lama. Sampai 3 tahun. Sampai 3 kali Ramadan. 3 kali itikaf. Pak Alvino Beni yang kemarin ada di dalam Zoom, saya juga ada di Zoom. Nah, begitu saya diberas lagi, jadi luar biasa. Kurang di sini ada kurang. Kemudian ada Pak Erik Kombu Zaman dan ada satu lagi Pak Samsul. Pada tahun ketiga, tahun kedua itu COVID. Harusnya buku ini diselesaikan di pelataran Masjidil Aqsa. Besok cuma berangkat. Nggak bisa. Kenapa harus di Masjidil Aqsa? Saya kasih door prize satu lagi kalau ada yang bisa jawab, dan jawabannya sesuai dengan jawaban saya. Bu, bagus nih. Rahasia pengobatan dengan saum. Ada yang mau coba? Ada apa dengan Masjidil Aqsa? Kenapa Pak? Nggak selesainya di Masjidil Haram. Kenapa nggak di Masjid Nabawi? Tapi saya waktu itu mengatakan Pak, alhamdulillah saya 2018 pernah ke sana. Jadi kita ke sana ya Pak Alvin. Nanti buku terakhir kita selesaikan. Dan semua bukunya itu akan kita bawa ke sana. Bukan buku yang seperti ini, soft copy-nya, dan kemudian kita sampaikan kepada Allah di sini. Di Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil aqsa ilal masjidil haram. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna haulahu. Yang diberkati. Dan pergi ke sananya Bu. Ramadan. Nggak bisa. Tahun 2020. Nggak tercapai. Sehingga tadinya berharap tahun 2021 bisa lepas dari COVID. Jadi jangan diluncurin dulu bukunya. Nggak bisa juga. Pertanyaan saya, Ibu, kenapa harus di Masjidil Aqsa? Ya, Ibu siapa namanya? Bu Yenti dari komunitas Koin. Tadi kisah sekarang Koin. Tinggal di mana Bu? Di Bu Yenti apa Bu? Iya, enggak apa-apa. Anggap aja saya itu kayak pelanggan Ibu, dan saya akan closing. Kalau cocok, closing. Kalau dalam pikiran saya, karena di Masjidil Aqsa itu adalah transitnya Rasulullah untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Boleh saya beri hadiahnya? Masya Allah. Ya. Oh, mau jawab lagi? Apa ada? Betul juga. Doa dari Allah. Barakallah. Ya, estafet risalah Islam. Ada jawaban yang kemudian ingin saya share bersama Bapak dan menguatkan Bapak. Produk ini bukan produk berapa harganya? 4.950.000, diskon berapa sekarang? Berapa sekarang? 50% Pak. 50%. Bapak ini banyak kali yang beruntungnya. Mau kaya cepat nih Bapak ini ya. Gitu. Saya udah biasa ngadepin orang. Ini yang
buku satu ini yang membedakan. Padahal saya nggak suka dihubungkan. Pak, apa hubungannya? Apa perbedaannya? Kemarin ada yang nanya, saya langsung live dari Zoom, dan saya langsung perjalanan ke semakin sulit di situ sinyalnya. Ada nggak yang nanya kemarin itu? Apa hubungannya? Apa perbedaannya Muhammad Qadan itu dengan ini? Hubungannya, perbedaannya nggak ada. Karena dua produk itu keunggulannya luar biasa. Dua-duanya luar biasa. Tapi yang ini ada satu keistimewaannya yang tidak ada dalam Muhammad Qadan. Sehingga Muhammad Qadan itu kita parkir sementara. Dan kemudian ini kita jalankan. Apa bedanya dengan Rasulullah terutama? Ceritanya pasti sama. Tapi penekanannya beda banget. Kita makanya produk ini harusnya ini tamatan Al-Aqsa. Tadi yang ibu jawab itu betul. Yang dijawab oleh Pak Sugianta itu betul. Tapi jawaban kami adalah di buku satu ini menjadi lokomotifnya dan terus berujung ke buku 19. Dan inilah yang saya pelajari dengan secara cermat, Pak, bahwa orang-orang non-Muslim itu ingin mengaburkan kita tentang sirah an-nabawiyah. Ketika orang bicara sirah an-nabawiyah, itu berarti kita sedang membicarakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Betulkah? Tidak betul. Kemudian orang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu adalah pembawa Islam. Makanya Masjidil Aqsa itu menurut akidah orang-orang yang berseberangan dengan kita, yang nabinya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau kita ke Masjidil Aqsa, mudah-mudahan saya doakan semua yang hadir di sini kita dapat berziarah, dapat sujud, sholat di situ. Bareng-bareng dengan SDI boleh, sendiri-sendiri pun boleh. Mereka mengklaim bahwa Al-Aqsa itu adalah milik mereka. Karena di dalamnya itu ada yang namanya, jadi lupa, Maryam itu mihrab. Mihrabnya Maryam itu ada di dalam Masjidil Aqsa. Saya cari panjang banget ceritanya. Tapi saya nggak mau cerita itu. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Daud juga sama. Itu diklaim oleh Yahudi sebagai nabinya mereka. Dan mereka juga mengklaim Masjidil Aqsa adalah kuil yang didirikan Solomon untuk Yahudi. Semua cerita itu nggak ada. Makanya kalau kita belajar Muhammad Qadan sepanjang zaman, maka di dalamnya ada Nabi Isa alaihissalam. Boleh nggak saya sebut? Di dalamnya ada Nabi Yesus. Beriman kepada Nabi Yesus wajib. Kalau tidak, Bapak Ibu, nabinya nggak 25. Rukun iman yang keberapa itu? 4 atau 3? Aduh. Ya, nah. 4,5 kayaknya, Bu ya. Belum beli, langsung beli nanti. Batal rukun iman yang keempatnya, Bu. Batal. Apalagi kalau ibu sempat tidak mengakui Nabi Daud karena itu, atau Nabi Musa karena itu nabinya Nabi Yahudi. Selesai urusannya. Maka buku satu ini Bapak Ibu, ini secara ringan, karena tidak boleh secara lugas, sangat berbahaya.
bahwa Nabi Muhammad itu penerus risalah, sekaligus penutup risalah, sekaligus penyempurna risalah. Jadi bukan membawa agama baru, buku satu cerita tentang hanya estafet. Ini penguat Bapak Ibu untuk kalau ada calon customer bilang, saya udah punya Muhammad Taryanto, saya udah punya Ratu, maka buku ini akan bisa menjawab harus seperti ini. Karena dia punya hubungan akidah. Saya sebutkan, tapi bukan di materi ini. Kita punya satu kiblat, cuma satu kiblat. Dulu kiblatnya beribu-ribu tahun, itu kiblatnya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini dibangun 40 tahun setelah Masjidil Haram dibangun. Hadisnya jelas dari Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa yang bangun? Ada dua penyamaan. Yang pertama yang membangunnya malaikat. Yang kedua Nabi Adam alaihissalam. Kita tidak usah berdebat. Sampai debat di situ. Oleh karena dua masjid ini, salah satunya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kiblat umat Islam pada saat itu. Tahun keberapa coba? Ketika Rasulullah hijrah pada tahun ke-12, tahun ke-13-nya. Setelah Rasulullah di tahun ke-10 atau tahun ke-11 yang menerima Isra Mi'raj tadi, bilang dasar banget sejarah ini, Bu. Maka mereka bilang nggak perlu belajar sejarah, nggak terlalu penting, belajar aja ekonomi, politik, bisnis itu lebih penting. Dari sini ternyata kita dikabulkan tentang satu arah kiblat. 16 bulan setelah Isra Mi'raj diturunkan dan diberikan 5 waktu sholat, maka kiblat ini dipindahkan ke Masjidil Haram. Bukan karena orang Yahudi ya. Di buku ini nanti akan disebutkan secara ringan, lugas. Hanya ada satu akidah. Hanya ada satu din. Din Allah. Jadi cuma satu. Itulah yang disebut dengan Qul. Saya sudah kalau ratusan mungkin belum, tapi puluhan buku-buku sirah, penelitian sirah, baik berbahasa Arab ataupun berbahasa Inggris, berbahasa Jerman, terutama yang berbahasa Jerman, itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini yang kemudian membawa Islam. Islam itu sudah dibawa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, sudah dibawa oleh Nabi Idris alaihissalam. Buktinya Al-Quran. Kalau kita mau teliti dari rangkaian huruf Al-Quran, maka akan terlihat bahwa Nabi Musa dengan kitab apa ya? Nabi Musa Tauratnya itu. Ya, saya kemarin belajar Taurat juga, Bapak. Taurat itu ada 5 kitabnya di dalamnya. Namun, saya belajar bahasa Ibrani juga. Nabi Ibrahim itu dari Mesopotamia itu di sana itu kakeknya beliau itu ada namanya yang namanya Ibrani. Dari situ asal kata Ibrani itu Ibrania. Tulisannya juga sama dari kanan ke kiri. Satu rumpun dengan bahasa nenek moyangnya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh yang selamat ketika ada dalam Bahtera itu ada 3. Satu namanya Semit. Itu yang kemudian menurunkan generasi Semitik. Orang Yahudi itu termasuk bangsa Semit. Orang Arab itu termasuk bangsa Semit. Jadi kalau anti-Semitik itu anti pada orang Arab.
Bukan anti orang Yahudi. Nabi Ibrahim itu orang dari Ibrani. Tulisannya sama, mirip bahasanya dari sana. Nah, ketika itu baru kita lihat sebenarnya yang di bawah itu cuma satu. Dan musuh-musuhnya juga sama. Dari dulu Pak, musuh Islam itu sampai hari ini sama musuh. Yang dulu mereka membunuh para nabi, sekarang juga mereka membunuh orang-orang yang memperjuangkan sirah nabawi. Jadi Bapak Ibu yang sekarang sedang memperjuangkan ini, itu dimusuhi sama. Jadi targetnya mereka. Maka waktu kami sampai di sana, sampai kami masuk dari perbatasan Jordan dari arah utara masuk ke perbatasan Palestina. Bulan Ramadan, Pak. Koper-koper besar karena kami baru umroh itu dititip di Jordan. Kita bawa alat kadarnya seperti turis, karena katanya begitu. Dan semua sosmed kita itu di-delete semua. Apalagi kalau saya sering menulis tentang Yahudi. Karena dari dulu saya tuh senang banget Pak, sampai hari ini. Antik tuh Yahudi itu buat saya. Degil, keras kepala, gitu ya. Hebat, tapi nggak bisa taat gitu ya. Orang Yahudi. Jadi penelitian saya itu sampai hari ini tentang menelusuri. Kalau Bapak Ibu, mungkin di Medan ini ada, saya sudah teliti di Medan ini ada sekolah tinggi teologi itu yang mempelajari Injil dari bahasa Ibrani. Bukan dari bahasa Indonesia. Asli langsung dari kitab Taurat ya. Atau dari kitab Talmud. Saya punya kitabnya. Ini belajar sirah Bapak Ibu. Nah, untuk tidak terlalu jauh. Nah, dari sana kemudian saya ingin mengatakan kepada teman-teman Syamil bahwa kita tidak sedang memindahkan kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi spirit kiblat pertama itu ada di Masjidil Aqsa. Pertanyaan saya sekarang Bapak Ibu, siapa yang bisa jawab? Siapa? Tapi Bapak sudah ada, sudah habis Bang? Habis cuma 2 soalnya. Oh 10 tadi saya bagi semua ini. Atau ini udah keras. Ini pertanyaan saya, siapa yang boleh jawab? Silakan. Yang sudah jawab, kasih giliran sama teman. Jam berapa? Jam 3 kita diskusi ya, supaya Bapak Ibu juga punya pertanyaan yang bisa disampaikan. Ini kita belajar sirah Bapak Ibu. Ini pertanyaan saya Bapak Ibu. Kenapa orang-orang Yahudi itu pingin banget menguasai Masjidil Aqsa? Jadi sekarang ini cuma ada 2 daerah di Palestina itu yang tidak bisa dikuasai oleh orang Yahudi. Gaza dan tepi barat. Di dalam tepi barat itu ada kota lama. Dalam kota lama itu ada Masjidil Aqsa. Ini cincin ini saya beli di sana. Jadi kalau saya nggak bisa lepas dari apalagi ketika itu saya sedang ya waktu itu malam 2. Jadi malam 27 memang tidak di Masjidil Haram. Saya baru tahu. Ketika kami di Masjidil Haram, saya melihat orang-orang tuh beribadah itu egois banget. Semua yang sudah pernah umrah di bulan Ramadan bisa kebayang, bisa ingat gitu ya, bisa membenarkan apa yang saya sampaikan. Di Masjidil Haram itu udah dikapling dan ada penjaganya. Jadi kita lihat kosong gitu Masjidil Haram dia, kita gelar tuh saudara kita, nggak ada orangnya, nggak ada. Tapi yang ada tuh kapling. Jadi semua kapling di dalam Masjidil Haram itu semua sudah normal. Kita sholatnya di luar. Saya bilang sama istri saya waktu itu nggak apa-apa kita di luar nih. Kadang-kadang kita sholat itu di emperan gitu ya, sebelahnya itu tong sampah gitu ya. Di dalam kita terus sama petugasnya itu suka dipeluk gitu, dipindahin gitu. Gitu.
Orang itu jalannya orang. Maka kami bilang, ada kita berangkat aja ke Masjidil Aqsa kalau itu malam 27. Qadarullah, ada 2 orang yang tidak dapat visa. Visanya visa Israel, Pak. Karena kita udah bilang, kalau mau berangkat ke sana itu sosmednya itu semua di-delete semua. Jadi mereka itu screening gitu ya. Ketika ada tulisan-tulisan tentang itu langsung di-block. Jadi waktu saya sampai ke sana, itu masjid itu lapang. Kalau ada orang mau stop sini, silakan. Coba ke depan. Dia ambil sajadahnya gantian. Beda banget. Suasananya beda banget. Kalau di Masjidil Haram itu wangi gitu ya. Ada kipas, ada AC. Di Masjidil Aqsa nggak ada. Lampunya juga jam 11 malam udah dimatiin. Kita disuruh keluar. Siapa yang nyuruh keluar? Tentara-tentara Israel. Mau masuk Masjidil Aqsa juga ditanya. Dan di sini nggak bisa masuk. Dahsyat. Nah, jadi pas cerita masuk dari Jordan ke perbatasan Palestina yang menjadi petugas-petugas imigrasinya itu adalah orang Israel yang pakai topi kipas gitu. Dan perempuannya udah pasti mengerikan lah. Maka kita diinterogasi satu persatu. Kami berangkat ber-12, 4 orang tidak bisa masuk. Jadi yang masuk 8 orang. Dari 8 orang itu yang ditahan tuh 4 orang. Tidak boleh masuk, diinterogasi. Salah jawaban, langsung disuruh pulang ke alhamdulillah keterima masuk ya. Pas hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Malamnya itu malam 27. Itu yang saya katakan tadi. Bahwa kita kehilangan sejarah kita, Bapak Ibu. Dari aspek kenabian saja pun kita udah kecolongan. Anak-anak kita ini kalau ditanya, karena sesuai dengan pelajaran agamanya, maka dia akan menjawab. Injil untuk Nabi. Dan mana Injil untuk Nabi Isa? Gitu kan? Agamanya Nabi Isa, Kristen. Nasoro. Kalau Bapak Ibu mau belajar tentang sejarah agama Nasoro, tapi kitab-kitabnya banyak bahasa Inggris, saya pelajari itu semuanya baru ada tahun 250 Masehi. Biar Bapak Ibu tahu, itu yang namanya Kristen Ortodoks. Kristen Protestan itu lahir tahun 300 Masehi. Bayangkan, Nabi kita lahir tahun berapa, Bu? 571. Selama kurang lebih 500 tahun sampai 600 tahun itu masa kekosongan yang luar biasa. Pertanyaan saya sekarang, di dalam Al-Quran ada namanya surat Al-Kahfi, betul ya Pak ya? Dibaca setiap hari Jumat, gitu ya? Ada fadilahnya. Artinya apa Pak? Ada cerita apa dalam surah Al-Kahfi? Ada 4 kisah dalam surah Al-Kahfi. Salah satunya adalah pemuda-pemuda yang bersembunyi di gua. Saya tanya sama ibu sama bapak, itu terjadinya tahun berapa? Itu Bapak Ibu, itu terjadinya pada tahun 90 Masehi. Emang ada apa Pak? Ini mau saya cerita sedikit nih. Ketika Nabi Isa diangkat, kalau kata mereka, disalib. Itu tahun berapa Bapak Ibu? Ini nabinya kita loh. Ada di alam 24 Nabi dan Rasul. Kitab masyhurnya itu Ibnu Katsir. Gak ada yang lain. Kalau kisah Nabi dan Rasul itu
itu rujukan utamanya Ibnu Katsir. Kalau Bapak Ibu bisa baca dari kanan ke kiri, itu lebih bagus. Belajar bahasa Arab. Benar. Kalau terjemahannya, cari terjemahannya yang pas. Kalau tidak, nanti Bapak Ibu akan nggak paham terjemahannya. Nah, Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pada tahun 34 Masehi. Keadaannya di mana diangkat? Di Masjidil Aqsa. Diangkat. Jangan kemana? Ke langit. Yang dibunuh pada saat itu bukan Nabi Isa. Jelas. Sangat jelas. Mereka tahu mereka bohong kalau mereka nggak tahu. Saya pelajari kok. Jelas yang disalib itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa yang diselamatkan Allah. Dan mereka berkeyakinan. Kayak sama teman-teman ibu, tetangga ibu yang orang Kristen. Nanti Nabi Isa itu akan datang pada saat hari kiamat. Itu dalam akidah mereka loh. Tadi udah disalib, kok jadi datang lagi? Kita rancu sana kemari. Lihat ya. Nah pada tahun itu kacau dunia akidah. Tahun 37 terbit satu organisasi Yahudi yang paling berbahaya yang sama ini Mas ya. Namanya Freemason atau lebih dikenal lagi dengan Illuminati. Itu tahun 37. Protokol Yahudi. Saya belajar di situ. Itu tahun 37. Tahun 76 ya, itu orang-orang Yunani itu menghancurkan Masjidil Aqsa. Dan tahun 90 terjadi peristiwa Ashabul Kahfi. Jadi kalau berapa tahun, Pak? 300 tahun. Terbangunnya tahun berapa? 390 tahun. Tahun 390 atau tahun 400. Pada saat itu kondisinya dikuasai oleh orang-orang Nasoro atau Kristen Ortodoks. Pusatnya ada di Konstantinopel. Yang kemarin kita, siapa di sini yang akan dapat berangkat ke annual meeting Turki? Atau yang sebelumnya pernah ke Turki, ke Istanbul. Jadi kota itu Bapak Ibu, itu kota yang luar biasa. SDI sampai buat sekali lagi pergi ke sana. Jadi saya bilang nanti pemandunya biar saya ada. Habis kalau pemandu orang Turki itu ngomongnya ngawur gitu. Ngomongnya apa-apa diomongin kita nggak perlu banget. Gitu ya. Di situ ada sejarahan yang luar biasa. Jadi itu tahun 320 itu dikuasai oleh Romawi Timur Ortodoks. Jadi gereja-gerejanya Masjid Hagia Sophia itu adalah katedral terbesar dari Nasrani Ortodoks. Nabi SAW lahir tahun 571. Yahudi itu sangat kuat. Sejak tahun 300, 400, tahun 500, tiba 21 April 1 dengan dikejutkannya dengan api di tempat-tempat peribadahan Majusi mati, tiang-tiang gereja di Romawi tumbang,
itu sudah bahwa nabi terakhir itu nanti. Dan kemudian tinggal satu lagi tandanya adalah sebelumnya ya, ada serangan pasukan bergajah dari orang-orang timur yang diwakili oleh utusannya dari Yaman. Ini konspirasi luar biasa. Dan pada saat itulah kemudian terbukti maka tiga pilar peradaban itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada di kisah, ada di poin, ada di esensi, sebenarnya peradaban ini yang sedang kita siapkan. Jadi bukan S2 teman-teman, tapi US. Itu US. Sedikit. Kalau US aduh. Jadi memang Bapak Ibu ini kerja nawarin tapi dapat S2 juga, tapi dapat US juga. US itu unit juga. Jadi kalau Bapak Ibu nggak closing gitu ya, harus mendapat S2. Yang saya bilang tadi, ada bapak-bapak tua datang dibiarin tuh sama-sama. Dia tahu ini nggak mau S2. Ini kalau tapi kalau Bapak Ibu yang sudah yang ketika itulah kemudian tahu kita itu satu, itu protokol Yahudi untuk membunuh Nabi terakhir ini terbukti dengan 3 kali percobaan para pembunuh membunuh Rasul. Dan semuanya itu ditunggu di Madinah, tidak dieksekusi di Makkah. Kenapa tidak dieksekusi di Makkah? Karena mereka tahu itu apa? Kota yang dijamin dan dikawal oleh para malaikat sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Oh, mereka menunggu Rasulullah ini ketika dibawa oleh pamannya tidak berhasil. Percobaan yang kedua oleh kabilah Yahudi yang Bani Nadir. Bani Nadir Bani Nadir ini ceritanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Bani Nadir, hampir nama surat itu dinamakan dengan Nadir. Jadi tentang pengkhianatan Nabi Bani Nadir untuk membunuh Nabi Muhammad. Sudah siap tuh batu penggilingan besar mau dijatuhin tuh ke kepala Nabi Muhammad. Ada dalam beberapa hadis. Tapi Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi bilang sangat saja. Kalau dia bukan Nabi, dia Nabi. Ada Jibril memberitahu. Tapi terlanjur. Itu yang ketiga terjadi pada saat di Bani Quraisyah. Apa di Bani Quraisyah? Bani Quraisyah itu Bani Yahudi yang besar di Madinah. Itu juga sama. Ketika perang hendak mereka menikam dari depan. Setelah perang selesai, Nabi mengeksekusi mereka. Dibunuh 700 lebih. Perangnya begitu. Habis. Pengkhianat. Tidak boleh diberi ampun. Kecuali yang masuk Islam. Berapa orang yang masuk Islam?
Nah, udah tahu hukuman gitu, mereka bilang hanya ada dua yang mengucapkan dan cara mereka menghancur Islam dari dulu sampai dengan sama persis. Pertama yang kuasa itu ekonomi. Pasar di Madinah itu alat vitalnya kehidupan manusia, air. Tapi tahu siapa yang mau masak air sekarang di Indonesia? Kan dunia tuh. Di dunia ini negeri dari orang Yahudi. Ciri mereka, ya kita itu tergantung sama mereka dari aspek ekonomi. Bisa kita bilang, oh pakai dirham saja, pakai emas saja, bisa. Mesti pakai riba. Kalau cerita itu luar. Maka untuk menghadapi mereka, jadi closingnya, untuk menghadapi mereka, Bapak Ibu, ini bisa jadi masukan kepada guru, kepada murid, harus belajar sirah. Dan kali kita diskusi, kalau Ibu mau bertanya, nanti pertanyaannya mungkin menjurus harus saya jelaskan. Tapi kesimpulan besar saya, jadi itu. Untuk apa itu lebih mudah, sangat mudah. Itu pintu masuk untuk mengenali Islam. Islamnya dulu. Kalau Ibu bilang Islamnya sekarang, saya udah hafal sekarang. Tapi Ibu kehilangan peta, kehilangan roadmap Islamnya dulu. Karena musuh yang sama musuh Islam. Apa kawalan taruh dalam Yahudi, kawalan Nasoro dari dulu udah sangat Yahudi munculnya dan sekarang nama anak Nabi. Jadi ya, Bapak Ibu ini harus sedikit tambah. Boleh bang, boleh kita diskusikan. Sebenarnya kalau dikasih tahu, Yahudi itu saya seorang anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Israel itu nama Nabi Yakub. Itu dalam bahasa Ibrani itu namanya Allah. Itu hamba Israel, hamba Allah. Nabi Yakub itu namanya Israel. Nabi Israel. Nabi Israel. Negara Israel. Kenapa nama Nabi Yakub? Itu paling bagaimana? Nabi Yakub itu bapaknya Nabi Yakub. Nabi Ishak. Ayo kita belajar sedikit ya, biar orang ini nggak tahu, anak kan lagi main-main nih. Dia nggak tahu kalau ibunya nggak tahu. Nah, Nabi Isa itu punya bapak namanya Nabi. Nah, bapaknya Nabi Isa siapa? Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim punya anak 2 orang. Dalam ceritanya, yang terkenal itu Nabi Ismail dari Bunda Hajar. Hajar itu siapa? Hajar itu orang Mesir. Yang kedua Nabi Ishak. Nabi Ishak itu siapa bundanya? Bunda Sarah. Bunda Sarah itu orang Mesopotamia, orang Irak. Dibawa hijrah setelah Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, bilang Nabi Ibrahim itu luar biasa kita untuk menghancurkan berhala-berhala itu.
ketika orang sudah pergi ke luar kota, itu yang beralih itu dihancurin sama dia. Terus kampungnya ditaruh di yang besar. Kata orangnya ya, sampai hancurkan. Soalnya tanya-tanya. Masya Allah. Kata orang itu nggak mungkin. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dibalik sama di closing kan. Seperti saya kan closing langsung. Kalau itu nggak bisa buat kamu nyembah ini. Oh, maka nggak mempan dibatal. Kemudian Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina. Di sana Nabi Ismail lagi. Di sana Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak, salah satu namanya Yakub. Yakub punya anak 12. Yusuf yang dan di antara 12 Nabi Yakub, anak Nabi Yakub ini atau Nabi Israel ini adalah Yahudi. Yang keempat namanya Yahudi. Jadi 12 anak Nabi Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Yang menjadi nabi. Singkat singkatnya di antara nabi-nabi ini, di antara Bani Israel ini, anak yang kedua itu namanya Levi, itu kemudian melahirkan keturunan untuk Nabi Musa. Jadi keturunannya para nabi semua itu. Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Zulkifli, Nabi Yahya. Itu semua nabi keturunan. Sementara Nabi Muhammad datangnya dari yang dianggap memiliki keturunan dari orang muda yang ibunya dari. Inilah yang kemudian membuat mereka, kalau Bani Israel keturunannya Nabi Musa, ya sementara Islam itu dari Bani Ismail. Bani Ismail itu melahirkan Islam. Nabi Muhammad top saja. Ceritanya dibuat masuk akal apa? Masuk akal. Dan kita masuk, jos terima. Maka itulah yang disebut estafet risalah. Kalau singkat politik dari nomor satu. Dan ini yang tidak ada. Saya jamin kalau ada Bapak Ibu sebutkan referensi buku sirah yang ceritanya semua rata-rata ceritanya itu kisah sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Paling banter mundurnya sampai serangan berganti. Kita Atau sebelum praktekkan tentang lain. Iya. Kira-kira kayak gini terpandang muslim dari ada hubungannya. Karena rukun iman itu Bapak Ibu itu tidak bisa mengatakan bahwa Nabi kita pada Nabi Muhammad. Kalau itu yang terjadi, maka rukun iman. Kita diskusi. Lagi makan santai dari kualitas ini. Ini kan kemarin makan berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah semuanya alhamdulillah tambah wawasan kita untuk jangan ya. Karena ini juga kemarin waktu di raker kita mengatakan bahwa sedang program dokter juga ya Pak, sejarah Islam dan luar biasa perbincangan di kampus ini sejarah Islam dan sebagainya.
Ayah Bunda, saya pikir tidak cukup kalau kita tidak berdiskusi dengan Pak Beni memperdalam tentang segala hal yang ada di SDI ya, sejarah. Kalau dari Pak Beni juga sudah cerita tentang komunitas, ini juga semuanya saya pikir di sini sudah pada mengenal kita semua ya, pastinya. Baik, ya, kemudian semuanya kira-kira ada yang memantik diskusi kita menambah pengamatan sampai menjelang asar nanti. Silakan. Mumpung pasti ada CEO SDI di sini, Pak Beni, ya Beni. Silakan ya Bunda, mau bertanya atau mau berdiskusi atau mau apapun gitu. Oh, itu dia sebelum. Saya menyampaikan pesan di selfie saya ya. Ada 3 orang yang bermukim di luar negeri. Jadi yang 1 orang dan 1 di sini. Sering sekali ditanya apa sih itu. Nah, karena memang karena itu yang dilakukan itu karena sudah bersama. Jadi memang aktivis di sana gitu. Jadi sayang banget kalau hanya versi Indonesia. Jadi sepertinya saya butuh jawab dari teman-teman di sana. Kalau yang di Jerman itu suaminya orang Turki, jadi selain minta versi Turki bahasa Turki. Pagi yang cerah. Bu internasional ya. Assalamualaikum Sahrazi. Ada sana. Jadi Ayah bawa Yang lain silakan ya, Bunda-bunda semua, Pak Rizal. Ada Pak? Rizal mewakili ayah-ayah. Materi bahan kuliah ya Pak? Materi bahan kuliah. gambar banget nih deh. Ya dan sangat baju baru mereka. Gambar hewan apa yang nanti ini nanti berapa? Memastikan atas sejarah kita dulu ya. Nah itu tempatnya cuma beberapa ya dengan bahasa kita yang baik ya. Cuman mungkin dengan modal adanya yang dimiliki oleh kita sebagai orang tua saat ini sudah di SLC normatif yang disediakan Kemarin tuh untuk memperbelah orang yang terharapkan that's not good. Gak sama. selama ini kan kita memberikan oke bonus lah lihat nomor 1 saya dilaporkan berbalik kan bicara komisi. Nah, ini kita benar-benar mau masukkan dia itu sedalam-dalamnya. Tadi kalau kita itu luar biasa sekali ya. Padat ya. Dari bukan hanya sejarahnya tapi tanggalnya detail. Sehingga insya Allah dengan pemahaman seperti itu ya kedepannya generasi
Jadi masukan dari saya saran ya, dengan adanya Mumtaz ya, kita nggak bisa menyamakan pemahaman kita dengan pada saat dulu jual multi bisa satu keras ya kan sampai kita masih masih berhamburan ini ya, dan masih banyak peminatnya. Nah, lagi kalau kita mau jual promosi tuntas, berarti kita tidak bisa lagi dibalik kebesaran nama putih. Makanya saya rasa tidak bisa. Kita meminta waktu ya, bisa dikupas tuntas di lokal area. Dicoba dari sedikit curahan hati dari esensi udah, dari misal udah, dari koin atau dari punya yang lain silakan Bu. Boleh boleh. Bentar ya Bu. Insya Allah semuanya kebagi ya. Bentar. Ya, belum. Dipakai tak-takan baik itu ada dengan jenisnya jadi maka ada kalau untuk hadir di rumah dan itu kan kalau nah memang bukan harus buat bagaimana mengajak kalau yang belajar jawab banyak itu kita kalau nantinya kenapa mana dari mana kita tapi waktu idealnya itu kenapa tapi gimana ya untuk mengajak kita itu menjawab jawaban kita dapat untuk menyampaikan nanti jadi bagaimana lah Pak Cara jualannya gitu Bu. Cara komunikasi. ya yang membacanya ada Satu lagi Bu Nobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tidak bertujuan ya. Cuma memang tidak tepat. Tapi saya ada kita itu sebenarnya hari. Tapi permasalahan saya jangan banyak perubahan sekarang sudah handphone gitu kan. Karena katakan yang langsung kita connect ke sambil
kaget ada cuman yang lagi kan ada berapa buku kan ada di rumah kita ini yang bisa connect langsung ke Android, jadi orang tua membacakan itu bisa langsung anak-anak juga dari handphone bisa melihat. Sekarang soalnya kadang baca buku kan bosan karena nanti kemudian itu kan tahan. Saya saja saya bisa memikirkan kita untuk Terima kasih. Untuk bahasa Inggris khususnya program doakan agar tahun depan program itu kita yang kedua, kalau Bapak Ibu ketika tentang corona tidak dengan kita saya bekerja kita perlu yang masuk Islam beberapa tapi bisa itu luar biasa kita perlu itu sampai itu sampai kita menggali saya tahu ya apa yang kami video Islam ini bermula yang mengatakan bahwa diambil dari lebih pertama tapi yang terakhir sebelum setelah itu dia baru kemudian wilayah yang dimaksud di dalam maka setiap kami melakukan saya melakukan mesti
Jadi kalau mereka itu kalau kritis banget. Kritis banget. Kita nggak bisa bilang. Ya, ketika kita beritahu dari kita mereka itu heran banget. Kalau saya I don't know. Mereka baru mau dapat. Maka mereka Amerika Islam jadi Bapak Ibu belajar itu dasarnya pada sungguh banget. Artinya apa? Sama. Sungguh banget. Ujungnya ada kata. Itu artinya apa, Bu? Sungguh banget juga. Ya. Ibu bukan bagaimana sekarang. Sungguhnya berapa kali? Apa ini? Ini kita buat saja. Yang lain itu kita. Jadi kalau kami berempat, saya Pak, habis kita bukan polisi Muhammad siapa, Bu? Ada klub kita menangis. Karena itu seluruh kabilah Juwairiyah itu itu pasti itu. Nabi Muhammad itu lebih baik. Keren banget. Karena Muhammad tidak nikah tidak. Setiap pernikahan dengan Muhammad dengan seorang Yahudi judulnya kita sangat kita tidak akan terjemah ini dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Allah. Yang ini dari saya. Dalam bahasa Arab, saya beli. Yang pertama kita itu berpatung. Tidak bahasa Arab. 708 saya beli.
di orang jadi waktu lihat saya itu kami beberapa ya, beberapa yang ada di Mesir yang itu tidak sampai perintah tidak tapi sulit mencari hubungan dengan ini yang baik. Ini yang benar. Karena ada yang baik. Terutama yang wajib saya ikut pakai terus. Tapi berbeda. Ini kasus tidak sulit. Waktu sebelumnya software tidak sama kalau tidak bersedia saya pengaku tapi itu perbedaan orang lain tapi yang menolak Islam yang pikir di Madinah yang menolak Islam bedanya berbeda. Ada yang saya jawab. Ada yang saya jawab. Masih gratis. Pakai uang saya. Betul. Ada yang jawab. Ya, mana tahu betul? Iya Bu. Iya. Apa jawabannya? Apa perbedaan? Kalau belum betul. Ada lagi yang mau coba? Ya. Mereka ada mereka ajarannya kalau mereka tahu ada nabi itu memang benar memang nabi tapi mereka Kurang Pak. Ada lagi? Ayo. Satu lagi aja. Ayo. Itu yang bilang. Ya, itu ya. nilai maksudnya Abu Jahal ya aku melihatnya dari tauhidnya ya kan kalau tauhidnya Jahal itu dia ketuhanannya itu dapat tapi dia perintah untuk mengakui Rasulullah sebagai Tuhan. Kemudian kalau Yahudi itu kalau dari Mute dari ada kita ulama-ulamanya tidak mau memberikan semua informasi yang benar untuk mengalihkan
kita istighfar banyak-banyak. Kalau ada ulama yang tidak memberikan informasi yang benar, sehingga ketimpangan itu terus sampai ke bawah. Nah, kalau dari filmnya kan banyak dijelaskan, ulangkan. Kalau tapi intinya apa namanya? Ketika Al-Quran ada dalam Al-Quran itu adalah bahwa pertama itu kita adalah sakit ya. Penyimpangan, saya lupa ayatnya, tapi dikatakan bahwa kamulah yang membuat penyimpangan itu gitu. Ya, di surah apa itu maksudnya tentang yang sedikit saya. Jadi intinya memang ada satu bagaimana ada. Cuman berbedanya di penyimpangan ada bahwa kita pemahamannya yang betul tadi itu. Ya, semuanya tidak terpapar ya. Memang sama saya tidak apa itu harus tetap baca sendiri sambil supaya nggak ini kenapa dengan agak simple jadi nggak cuma satu tiga jawabannya itu terkait akidah itu bedanya hampir Diskon Pak, memang lagi diskon ini Pak. Adalah Pak menang Pak imbang aja. Dari sama-sama itu makanya bedanya yang satu orang-orang Yahudi Bu merasa paling tahu dengan keturunan para nabi paling tahu. Bapak ini pernah ketika ada rombongan datang dari Syria yang melakukan perjalanan perdagangan dari Mekah ke itu kebanyakan tanya. Udah dikasih tahu 3 jawabannya. Kita udah tahu bisa tanya apa. Pertanyaan 3 begitu. Tanya. Kita sekali ini kata orang Yahudi, orang itu kalau bukan nabi dia nggak bisa jawab. Salah satu yang ditanya satu kali. 3 pertanyaan. Dan kisahnya itu ada di Isra. Rasulullah bisa jawab, bisa jawab. Karena bukan wahyu yang bantu. Kita nggak ada wahyu, tapi kita ada hidayah. Itu cirinya pertama. Sementara orang-orang Quraisy, dia nggak banyak nanya. Dia mau aktual. Dia mau logikanya. Dan mereka pedagang. Seperti Ibu. Yang suka tahu. Orang Quraisy ceritanya itu angka-angka. Itu bedanya. Satu itu banyak nanya, yang satu transaksional. Bermainnya dengan logika. Maka Rasulullah mempelajari itu. Dan mudah banget. Kalau Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah dia cakap. Lugas, tegas. Tapi kalau menghadapi Yahudi, nggak bisa. Mesti dengan dalil-dalil. Rasulullah tahu peluang closingnya itu dikit. Maaf ya, itu jawaban versi saya. Versi ibu udah betul, tapi kurang tepat versi saya.
Dan itu ada di dalam masjid. Makanya di baca. Saya dari, tapi kalau ibu mau tidak dari ini yang paling mudah. Kalau tidak itu baca kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh banyak penerbit, Sohibul Maktum itu dengan beberapa versi. Atau satu lagi kitab itu baca itu. Kalau ibu nggak baca itu, ibu langsung baca ini. Ya, ya. Nah, ibu. Letak ada yang baru. Pemikiran sama kalau saya pulang, itu kalau ya Saya tidak sepakat itu kalau itu penting untuk membantu ayah atau bunda dalam menawarkan kebaikan. Buku SD cuma 7. Jadi saya nggak sepakat. Cuma 1. Yang 1 itu adalah banyak. Siro kalau kita baca Pak, tahunnya udah apa? Anak-anak bisa jawab 100, itu baru berpikiran, belum sampai amalnya. Oke, dia tahu orang-orang barat itu hafal banget tuh. Nabi lahir kapan, istrinya nomor 1 sampai nomor 9, 11 juga tahu, semua perangnya juga tahu. Tapi akhlaknya, adabnya, no. Mereka bisa kawin kapan saja, anaknya di mana. Tidak masalah buat mereka, itu ada di manusia. Sirah nabawiyah kita adalah ada Allah di rumah kami, ada Rasulullah di rumah kami. 24 Nabi dan Rasul, 24 sahabat utama. BPAC. Kalau saya mau bedah, terkait dengan akhlak, di mana sangkut pautnya Pak? Semua menyerang kita untuk berakhlakul karimah. Pada kanan kalau Bapak Ibu baca Ibu Hisham nggak nyampe. Bapak Ibu hanya tahu kronologisnya saya. Terus bisa. Tapi dampaknya sulit dalam bentuknya lebih singkat. Dan Bapak tidak ingin kami jadikan ahli sejarah. Enggak, kami tidak. Bapak Ibu ahli sejarah. Ahli sejarah tidak perlu. Orang yang menurutkan, mewariskan baik. Jadi kalau ada orang bersaksi, bertestimoni, dengan dia membaca ini, terus dia bilang, kalau tahu Pak, hanya Bapak dengan kaya. Bukannya siapa yang mengatakan. Cuma ada tangan kanan pun nggak perlu dari siro. Siapa bilang? Bapak ini pun mengatakan. Tapi Bapak dan Ibu adalah otomatis. Nah, ingat ya bisa
apa Bunda? Kalau kita mau antri itu harus apa? Coba ya. Nah, kalau yang kami latih terkait dengan itu di dalam program jadi yakin eh, kemampuan literasi Bapak Ibu jangan jadi literasi. Kenapa? Dalam sebuah yang sudah banyak kan kalau Bapak Ibu jadi penulis, karena kita ini kumpul sekali, makanya kita menyarankan Bapak Ibu bisa menulisnya di sosmed. Apa yang Bapak bisa itu kemampuan lisan. Tapi kalau Bapak Ibu turunkan dalam kemampuan tulisan, Bapak Ibu nggak cukup batas itu. Jadi kemampuan tulisan mempengaruhi kemampuan di belakang. Makanya selain kemampuan membaca tidak dari gadget. Tapi di sini ada barcode. Ini connecting di sistem yang ada. Jadi bisa jadi contohnya di sini ada 3 model. Bisa yang tidak tertak, itu dipisahkan dalam dan kemudian ada wawasan sio. Wawasan kekiniannya ditarik. Ini bukan soal kenang-kenangan, tapi ini adalah panduan. Jadi kalau kita melihat sironya pada dan satu lagi ada mungkin Wih, Masya Allah. Ya udah semuanya saya pikir masih banyak lagi yang mengganjal ya di benak pikiran dan di dalam hati kita, dan tentunya banyak harapan kita terhadap perubahan akhlak khusus seperti yang disampaikan Pak Beni. Tapi intinya ya Bunda semuanya, bagaimana hari ini kita bisa seperti moto yang selalu di diungkapkan oleh insan SDI maupun pejuang Islam. Hari ini kita harus bisa namanya menghidupkan Islam. Menghidupkan Islam. Jadi produk-produk kita itu tidak hanya dibeli dan dipajang aja ya Pak. Makanya sekarang ini hadir rumah kisah, kemudian ada kalau di esensi ada namanya rumah peradaban, kalau di Koin namanya apa ya Bu? Rumah baca inspirasi. Jadi itu adalah produk-produk dari komunitas-komunitas Sigma di Indonesia yang sangat luar biasa ya Bu. Saya pikir sudah cukup Pak. Karena Pak Beni juga harus persiapan besok jam 5 harus sampai bandara ya untuk semuanya. Jadi kita ucapkan terima kasih Kak Beni sudah menyempatkan bersilaturahim dengan kita. Kita doakan juga ya Beni dan keluarga bisa selalu sehat walafiat, dan kita berharap sering-sering berkunjung ke Medan gitu ya. Membersamai kita para pejuang Islam di Medan. Kayak Bunda semuanya, sebelum kita tutup kita dengan doa dari Ustaz Ferry.